Sehingga kalau ada sekarang klaim yang mengatakan bahwa Soekarno itu masih hidup, sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Orang-orang yang merindukan sosok Soekarno itu memang banyak. Dan sosok Soekarno yang dihidupkan lagi itu. aku dulu pernah ketemu sama orang dan dia itu mengaku bahwa dia tahu bahwa Soekarno itu punya dana revolusi dan dia salah satu orang yang diberikan mandat nanti untuk membuka dana revolusi itu di Bank Swiss gitu loh. Baik, sudah bergabung di sini dengan Bapak Nurul Hidayat. Wah, saya kok gimana manggil Bapak. Ya, Nurul, enggak usah manggil Bapak ya. Ya, enggak usah manggil Bapak ya. Iya, kita panggil kita kan seumuran. Seumuran. Oke. Di video kali ini kita akan mau membahas masalah isu-isu yang sering sekali muncul. Entahlah ya, kamu pernah dengar juga apa enggak? Selama ini kalau aku sering dengar bahwa Soekarno itu masih hidup, kemudian ada harta warisan Soekarno yang dinamai dengan dana revolusi, misalkan yang katanya ada di Bank Swiss, yang bisa dibuka hanya oleh beberapa orang. Lah isu-isu ini tidak pernah hilang, Rul. Jadi selalu muncul gitu loh. Entah pada masa beberapa tahun itu kemudian muncul gencar lagi, masa berapa tahun muncul lagi, gencar lagi gitu. Nah, beberapa hari yang lalu itu muncul video seperti ini, Rul. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya. Nah, dia mengatakan bahwa Soekarno, poinnya itu dua. Yang pertama, Rul, Soekarno itu masih hidup dan dia itu tahu tempatnya gitu. Nah, pertanyaannya, Rul, dia ini siapa? Lah iya. Iya, dia ini siapa gitu. Apakah orang ini punya hubungan apa dengan Soekarno, punya hubungan apa dengan keluarga Soekarno gitu ya. Aku enggak tahu asal mulanya, asal muasal orang ini dari mana, tiba-tiba dengan klaim yang seperti itu gitu loh, Rul. Menurutmu bagaimana juga, Rul? Ini siapa? Orang ini siapa? Tidak punya keturunan darah atau siapapun, tidak memperkenalkan dirinya begitu. Terus menyatakan Soekarno masih hidup dan saya tahu tempatnya. Nah ini iya betul. Dilema. Lah, aku pertama kali lihat video itu juga apa istilahnya ya, agak geli juga gitu loh. Lah, Anda siapa? Yang pertama gitu. Kemudian riwayat keluarga Anda bagaimana di dalam apa istilahnya sejarah Indonesia gitu. Itu kan harusnya ada basic-basic di situ ya. gitu loh. Ya kecuali memang dia itu agen rahasia atau bagaimana kan ya enggak tahu. Tapi rasa-rasanya ya enggak lah gitu ya. Rasa-rasanya ya enggak. Klaimnya dia bahwa Soekarno hidup dan dia yang tahu itu kan menurut saya sama sekali apa istilahnya ya enggak masuk akal gitu loh. Kemudian kalau yang kedua, Rul. Ya. Kalau yang kedua itu mengerti ataupun ingin tahu Soekarno itu boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia. Nah, ini dia bilang siapa yang pengen tahu Soekarno, dia orang ini boleh nemui orang ini gitu. Nanti dia yang nganter gitu. Nah, saya sampai aku, Rul ya, aku sebagai orang yang sangat ngidolai Soekarno gitu ya. Memang betul-betul aku pelajari apa namanya pemikirannya, buku-bukunya aku baca. Jadi sangat mengidolakan lah. Aduh, pengen ketemu juga. Lah pengen ketemu gitu loh. Apakah aku bisa nemui orang ini? kemudian aku diantar ke sana gitu loh. Ya, paling tidak untuk minta tanda tangan saja lah ke Soekarno gitu ya. Bahwa selama ini ya aku ngefans berat lah ke dia gitu loh. Nah, apakah bisa ke sana gitu loh, Rul? Menurutmu gimana, Rul? Kalau aku sih sebenarnya ya kita bicara rasional aja, Mas ya. Dalam artian kan gini. Kalau memang dia tahu, pertama kan ya kembali lagi ke pernyataan awal. Kalau di sejarah itu kan ada kritik gitu ya, Mas ya. Kita lihat dulu orang ini yang ngomong ini siapa gitu. Jangan-jangan dia ini ahli supranatural juga gitu. Kan repot. Padahal sejarah itu sendiri dan Soekarno itu kan nyata wujudnya gitu. Bukan hantu kan kayak gitu. Satu. Yang kedua kan dia juga tidak
tidak memaparkan dirinya itu siapa, dari mana gitu. Kita mau menemui dia, tapi kita nggak tahu siapa dia. Iya, Ini iya. kan lucu. Gitu, Bang. Oleh karena itu, kalau Yang ketiga, menurutku, iya. Coba lanjut Lur. yang ketiga memang Mas, di dalam kondisi negara yang kayak gini memang jangankan kita ya Mas ya, yang suka baca bukunya, suka baca mengidolakan pemikirannya. Itu kadang anak-anak zaman sekarang pun juga kan kayak suka bikin TikTok gitu ya. Kalau semisal ada Soekarno zaman sekarang, ada Soeharto zaman sekarang, ini seolah-olah negara tidak akan terjadi seperti ini. Nah, padahal kan Soekarno itu sudah bilang dalam tulisan-tulisannya, jangan warisi abunya tapi warisi apinya kan gitu. Artinya Soekarno itu bukan harus diagung-agungkan seolah dia adalah penyelamat negeri ini, tidak, tetapi bagaimana cara kita itu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, Rul, aku juga juga nanti kalau dengar kayak gitu. Aku juga gini ya, kalau misalkan mengatakan bahwa Soekarno itu masih hidup, oke lah gitu ya. Tapi menurutku yang hidup itu ya bukan jasadnya. Yang hidup itu adalah pemikirannya, gagasan-gagasannya. Dan tugas kita itu adalah ya mana yang baik dari pemikirannya Soekarno itu yang bisa kita terapkan di hari ini gitu loh. Bukan apa istilahnya, bukan jasadnya yang hidup ya. Kalau Soekarno itu kan kita sebagai orang-orang yang bergelut di dalam ilmu sejarah kan yang tidak bisa kita lepas dari kaidah-kaidah kesejarahan ya, bahwa apa yang terbukti, apa yang faktanya pada 1970 21 Juni itu memang itu jasad Soekarno gitu loh. Fotonya ada, sejak sakit yang menjenguk keluarganya itu foto-foto itu ada. Itulah sebagai buktinya gitu. Saksinya juga banyak, yang mengantar di pemakamannya juga ada gitu loh. Sehingga kalau ada sekarang klaim yang mengatakan bahwa Soekarno itu masih hidup, itu kan akhirnya menjadi apa istilahnya, pernyataan-pernyataan yang bisa kita katakan serampangan, tidak punya dasar. Dasarnya apa? Karena pernyataan kayak gini bukan hanya sekarang, dari dulu. Soal hartanya Soekarno misalkan, bahwa Soekarno dulu pernah ngasih naruh dana revolusi yang katanya bisa buka itu beberapa orang. Aku dulu pernah ketemu sama orang dan dia itu mengaku bahwa dia tahu bahwa Soekarno itu punya dana revolusi dan dia salah satu orang yang diberikan mandat nanti untuk membuka dana revolusi itu di Bank Swiss gitu loh. Dan itu katanya isinya emas-emas batangan dan uang miliaran bahkan triliunan gitu ya. Wah, ini kan klaim-klaim yang bombastis sekali gitu. Dan sampai sekarang itu nggak ada apa-apa. Indonesia krisis pun ya nggak ada apa-apa gitu loh. Mana kalau memang ada dana revolusi itu gitu ya. Bukan mau mengecilkan orang-orang yang begitu, cuman halusinasinya kayaknya ya harusnya ditekan lah gitu ya. Jangan terlalu besar gitu loh. Ya apa yang ada sekarang ya harta karunnya kita itu adalah ya tanah-tanah kita ini, kemudian generasi-generasi muda kita, kaum muda kita ke depannya, yaitu asetnya kita sebetulnya. Bagaimana menurut kamu, Rul? Ya, aku ya sependapat sih, Mas. Maksudnya dalam artian bukti fisik nyata bahwa beliau sudah dimakamkan itu ya kan sudah kita lihat, foto-fotonya juga sudah ada. Bahkan bisa kita lihat sendiri kan di YouTube itu kan juga ada. Artinya memang itu nyata, dan mungkin memang beberapa orang-orang tuh kayak memang merindukan sosok Soekarno. Tetapi ini yang keliru sebenarnya. Sebenarnya seharusnya bukan fisik yang diutamakan, tetapi ide-ide, pemikiran yang beliau tuliskan zaman dulu itu bisa menginspirasi kita nanti di masa yang akan datang. Begitupun juga kalau menghadapi masalah-masalah. Jadi tidak melulu kita seperti anak yang melaporkan dikit-dikit minta tolong sama orang tuanya, dikit-dikit minta tolong sama orang tuanya. Ini kan anak ini kan pada akhirnya tidak menjadi dewasa gitu. Artinya ya memang aku seharusnya hal-hal klaim-klaim seperti itu nih menjadi suatu hal yang lucu. Apalagi kalau sampai masa sekarang memang ya orang-orang yang merindukan sosok Soekarno itu memang banyak. Tetapi ya tolonglah itu
halusinasi. Iya. Tentang sosok Soekarno yang dihidupkan lagi itu, wah itu janganlah kayak gitu. Bukti sejarah sudah cukup kuat untuk membuktikan. Ya, bahwa Soekarno mungkin hanya sudah... ingin sekedar viral saja. Ini Rul, pernyataan ketiganya ya Rul ya. Pernyataan ketiganya ini. Keluarganya ada di mana, Pak? Ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati apa kan anak? Iya, sering ke sana. Keluarganya ada di Lampung katanya Rul. Ibu Megawati gimana? Ya sering ke sana kan. Ya bagaimana ini gitu loh. Aku Rul dulu pernah juga ketemu sama orang agak tua sudah orangnya, entahlah orangnya masih hidup apa enggak ya. Jadi pernah ngobrol juga bahwa katanya Soekarno itu ada di Blitar gitu loh. Nah ini sekarang ada di Lampung. Ini yang bener ini yang mana gitu. Ini beneran ini banyak sekali klaim-klaim seperti ini gitu loh. Ya kan kita waktu kita dulu masih di kampus itu loh Mas, kan juga ada pernah viral yang anak Soekarno ada di Banyuwangi itu loh. Pernah kan? Oh iya aku ingat. Ya memang klaim. Lah, iya Rul, maksudnya gini ya. Ini kan pertama, ini sekarang ngomongnya di Lampung. Dulu ada orang ngomong bahwa Soekarno itu ada di Blitar. Cuman heranku kayak gini, Rul. Heranku ya. Yang selalu muncul bahwa presiden kita itu hidup, itu yang diisukan itu selalu hanya Soekarno, Rul. Nggak ada presiden lain itu seperti Soeharto, itu nggak ada mengisukan bahwa Soeharto itu masih hidup gitu loh. Nah, kenapa begitu? Menurut kamu kenapa, Rul? Kenapa harus Soekarno saja ini? Yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis gitu. Kamu bilang tadi itu kerinduan orang. Tapi kalau melihat sekarang, orang-orang di Indonesia gitu ya, tulisan-tulisan di mana-mana, di truk, di kaos, misalkan kemudian di meme-meme di internet, selalu piye kabare penak zamanku toh gitu. Nah itu Soeharto katanya itu adalah bukti bahwa rakyat itu rindu zaman Soeharto. Nah yang benar yang mana ini? Ini rindu Soekarno apa rindu Soeharto ini? Soalnya dua-duanya katanya rindu gitu loh. Iya. Kalau kita bicara dalam hasanah ilmu pengetahuan ya Mas ya, bukan bicara dalam hasanah politik atau kayak gimana. Karena memang kan apa ya? Sosok para pahlawan bangsa memang dirindukan oleh para generasi-generasi saat ini sah-sah saja sih sebenarnya. Cuman ya kembali lagi mereka harus memahami bahwa wujud fisik nyata bahwa beliau sudah wafat itu ya sudah ada buktinya. Dan kadang memang orang-orang yang berbeda latar belakang, seperti kayak kita kan latar belakangnya kan ilmu pengetahuan ya. Kalau mereka latar belakangnya supranatural itu kan beda lagi Mas, konteks pembahasannya. Dan ya, itu perbedaan kacamata gitu. Ya perbedaan kacamata. Dan apa ya, klaim-klaim seperti itu yang sebenarnya kita juga nggak tahu tendensinya itu apa gitu. Apakah dia hanya sebatas pengen viral? Barangkali enggak dulu, karena gini, pernyataan kayak gini, ya sekarang ini sudah ada, Rul. Sudah ada zaman internet yang seperti ini. Tapi klaim-klaim seperti ini bukan sekarang, Rul. Ini sejak dulu gitu loh. Jadi menurutku bukan hanya soal motivasi ingin viral. Maksudnya gini, memang ada sebagian atau banyak sekali orang Indonesia yang suka sekali kepada cerita-cerita mistis. Ya kalau ditanya motivasinya apa ya barangkali nggak ada motivasinya, ya cuman asik aja gitu loh. Menceritakan hal kayak gitu, hal yang mistis, itu asik aja mereka. Kalau memang itu motivasinya hanya memang orang-orang yang suka pada itu, ya sudahlah gitu. Tapi ketika ini dikonsumsi oleh khalayak banyak, misalkan video-video pernyataan seperti itu kemudian viral dan ditonton orang, aku takutnya itu kemudian orang bilang bahwa, wah bener ini Soekarno masih hidup ya. Kemudian orang-orang mau bener-bener nyari Soekarno itu loh, kan buang-buang waktu gitu loh menurutku. Di Soekarno nggak ada. Kalau mau cari Soekarno ya ada pusaranya aja, ada kuburannya aja, itu letaknya itu di Blitar gitu loh kalau mau. Menurutku gitu sih. Kalau menurutku sih kalau memang orangnya tahu gitu, nggak perlulah dia itu bikin konten bahwa ada Soekarno masih hidup, kalau pengen ketemu saya gitu. Langsung aja di video gitu. Iya kan? Iya betul. Bukti bahwa nggak perlu memancing-mancing orang untuk melakukan pencarian. Iya, masalahnya gini. Masalahnya gini.
orang-orang yang ngaku seperti ini mesti kan ngakunya ini bahwa ini rahasia gitu loh. Wah, ini rahasia ini enggak bisa dikatakan gitu loh. Jadi kalau mau ketemu ya datangi saya. Mungkin, tapi ya kan artinya memang ada beberapa orang ya, mungkin para sejarawan-sejarawan kita yang memang ingin mencari beliau dalam rangka membuktikan peristiwa-peristiwa masa lalu, ya silahkan dalam hal seperti itu. Tetapi ya tidak perlulah kalau memang itu Soekarno masih hidup, ya tunjukkan ini loh Soekarno. Nah, baru dia ngomong gitu. Iya, betul. Kalau enggak ngomong ini kan sama saja kan pembohongan publik sebenarnya. Ya, makanya kalau menurutku kita sepakat gitu ya bahwa kalau memang kita mau memaknai bahwa Soekarno itu masih hidup, ya yang hidup itu adalah pemikirannya gitu ya. Yang hidup itu adalah gagasan-gagasannya. Itu memang masih hidup di kepalanya orang-orang yang banyak mempelajari dan mau belajar soal Soekarno gitu. Bahkan generasi-generasi muda sekarang ya masih membaca buku-bukunya Soekarno itu. Nah, itu yang mau kita maknai sebetulnya, Rul. Kalau memang mau dikatakan bahwa Soekarno hidup, ya memang hidup, tetapi ya pemikirannya. Kalau pemikirannya Soekarno dan gagasan-gagasannya itu memang jauh melampaui zamannya. Bahkan sampai sekarang tulisan-tulisannya sejak tahun 1920-an masih dikonsumsi oleh orang-orang yang ingin tahu gitu ya. Potret pemikirannya Soekarno, bagaimana dia itu meramu gitu ya, meramu perjuangan di Indonesia ketika zaman pergerakan sampai kemerdekaan. Kira-kira kayak gitu, Rul. Sudah rasanya udah setengah jaman ini, Rul. Udah berapa? Udah 5 jam kayaknya kita ini. Video kali ini kita cukup dulu sampai di sini, Rul. Terima kasih waktunya sudah mau bergabung. Kita sudahi dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang lain juga. Kalau yang sekarang tokoh. Oke, kita sudahi dulu video kali ini. Sampai jumpa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.